hormat pada akhina fillah al-Ustadz Kiai Saifuddin Jufri untuk ke depan dan sekaligus menyampaikan closing statement-nya. Kepada beliau kami ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wal amma ba'd. Hadratul mukarramin, para kiai, para asatidz wal asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Khaidim Al-Ma'had Darul Muwahhid Kiai Sofar Mawardi, kemudian guru kita semua Kiai Haji Abu Hanifah, kemudian Kiai Zainal Afwan, Kiai Nur Alam, dan para kiai serta para asatidz yang lain yang tidak saya sebutkan, insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semuanya. Hadratul mukarramin rahimakumullah, luar biasa kita pada siang hari ini di majelis ini kita berasa hidup di daulah Islam, khilaf Islamiyah. Terasa gitu ya. Tapi manakala nanti kita keluar rumah, lain lagi itu suasana. Kenapa? Karena di sini senantiasa digelorakan dan disuarakan keindahan dan keagungan sistem Islam. Jadi kita merasa nikmat luar biasa berada di ruangan ini. Insya Allah berkelanjutan. Hadratul mukarramin rahimakumullah, pada closing statement ini saya ingin menyampaikan yang sekarang sedang digadang-gadang oleh mereka, ya, oleh rezim ini, yaitu ingin menyampaikan moderasi beragama dan atau reaktualisasi atau rekontekstualisasi, ya. Nah, saya juga akan mengajak kepada para kiai, para asatidz, para ulama semua, ayo kita sama-sama memoderasi dan merekontekstualisasi. Yang saya maksudkan adalah memoderasi dan merekontekstualisasi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang benar itu yang seperti ini nih, insya Allah gitu. Yang dengan memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita juga sekaligus meneladani kiprah, perjuangan, gaya hidup dan style hidup baginda Rasulullah SAW. Yang sudah sama-sama kita saksikan dan kita rasakan sudah puluhan tahun barangkali kita itu selalu bikin acara Maulid Nabi, betul ya? Tiap tahun, bahkan setahun itu bisa berkali-kali gitu. Apalagi seperti Kiai Nur Alam itu. Kalau musimnya Maulid ini mungkin sehari itu 2 panggung, 3 panggung itu. Berkatnya banyak gitu. Dan di Jakarta mah kalau Maulid itu tidak terbatas hanya di bulan Maulid saja. Sebulan sebelum bulan Rabiul Awal sudah ada yang bikin Maulid. Di bulan Rabiul Awalnya tambah banyak, setelah Rabiul Awal juga sampai menjelang Rajab itu tetap aja Maulid banyak. Jadi luar biasa kita ini bikin acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ribuan kali barangkali umat Islam di Indonesia ini. Tetapi apa yang terjadi? Ya begini-begini saja gitu. Istana negara kita juga, maksud saya istana negara kita tuh istana negara Indonesia gitu ya. Karena kita nggak pernah masuk sih ke istana gitu. Itu tiap tahun bikin acara Maulid. Bikin. Dihadiri oleh para pejabat, terutama kepala negara juga hadir. Dan setiap ada sambutan, nggak tahu kalau penceramah di saat itu di ini enggak ya, di screening pastinya ya, di screening. Tapi yang saya pernah dengar itu kepala negaranya pernah ngomong pada kesempatan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita sama-sama meneladani perjuangan Nabi dalam membenahi bangsa dan negara. Kan bagus itu ya. Bagus sekali gitu. Mari sama-sama kita meneladani Nabi Muhammad SAW dalam segi akhlaknya. Juga bagus. Gitu. Tapi setelah acara mulai selesai, mereka kembali menerapkan hukum-hukum kufur yang diadopsi dari orang kafir, yang tidak bersumber dari Nabi, tidak bersumber dari akidah Islam. Jadi apa-apaan sebenarnya gitu.
Belum lama ngomong, ayo kita teladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sejam kemudian diterapkan lagi itu hukum KUHP gitu kan, hukum kufur itu buatan orang itu. Jadi bagaimana kita memikirkannya itu? Makanya saya bilang tadi, yang benar itu yang seperti ini nih. Maka kayaknya gitu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini, juga mungkin di negeri yang lain, perlu direkontekstualisasi. Artinya perlu disesuaikan, diproporsionalkan dengan konteks yang ada sekarang. Ketika kondisi sekarang ini kaum muslimin di Indonesia, negeri terbesar di dunia ini, tidak lagi menerapkan syariat Islam, tidak lagi meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya bukan nunjuk ke foto, tapi nunjuk ke ayat. Jangan-jangan nanti disangka meneladani ini. Enggak, ke ayatnya gitu. Tidak lagi meneladani Kanjeng Nabi, di mana diperintahkan oleh ayat Quran bahwa Nabi Muhammad itu punya teladan yang baik. Maksudnya kan suruh meneladani kita itu. Tapi ketika tidak ada lagi kehidupan Islam di Indonesia ini, tapi peringatan Maulid terus-menerus dan tidak pernah dilarang Maulid mah gitu kan. Maka harus kita rekontekstualisasi agar sesuai dengan konteksnya. Apa konteksnya? Kita memperingati Maulid tujuannya untuk meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu apa yang diteladani? Semuanya, semua perkara. Akhlaknya juga iya gitu. Kan kebanyakan para penceramah itu yang diteladani akhlaknya Nabi. Nabi itu pemaaf, betul tidak pemaaf? Betul gitu kan. Tetapi jangan dilupakan dan biasanya disimpan, dikantongin, tidak diungkapkan bahwa Nabi adalah seorang kepala negara. Teladani Nabi sebagai seorang kepala negara. Apa yang Nabi lakukan ketika dia menjabat kepala negara? Nabi memperlakukan meriayah umat, meriayah manusia, warga negara di Madinah ketika itu dengan menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Itu juga harus diteladani sebenarnya. Maka ayo kita rekontekstualisasi. Konteksnya sekarang di Indonesia ini belum ada, itu harus disesuaikan gitu. Maka ketika kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tujuannya adalah jelas untuk meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalam ketika beliau menjadi pemimpin umat. Di mana ketika beliau menjadi pemimpin umat, beliau meriayah, mengelola, mengatur urusan umat dengan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu. Dan hadirin rahimakumullah, kita para ulama, ya, para asatid wal asatidah punya tanggung jawab sebenarnya untuk sama-sama menyuarakan hal ini kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang lain. Ya. Di Indonesia, terutama di Jakarta ini, peringatan Maulid ini luar biasa. Kalau peringatan Maulid yang ada di Jakarta saja kemudian diisi atau kontekstualisasi dengan dalam bahasa saya, insya Allah khilafah Islamiyah akan segera tegak. Demikian, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jemaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, dihormati, demikianlah keynote speaking ya dari closing statement dari Al Mukarram Kiai Haji Saifuddin Juhri ini. Kalau orangnya hafal, tapi nama suka lupa saya ini. Masya Allah, akrab sekali udah lama nih. Dan baiklah, kita sebelum acara kita tutup, kita akan mengadakan pernyataan sikap ya, dari acara Multaqah ini. Demikianlah para alim dan para asatid yang